Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak Ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan agar kita dapat menuntut ilmu ya. Ya, Bu. Baiklah. Nah, sekarang siapa ketua kelasnya silakan pimpin doa. Amel, Bu. Kepada Amel silakan. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum Ibu ambil daftar kehadiran Ananda, silakan lihat di dekat mejanya jika ada sampah silakan diambil. Enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan cek kehadirannya ya. Amelia, Hadir, Bu. Rika, Hadir, Bu. Sonia, itu. Sistri, hadir Bu. Berarti, Hadir, Bu. Dian Anissa, Sakit, Bu. Oh, kenapa dia sakit? Kelelahan, Bu. Kayaknya kelelahan. Oke. Tadi ada Ibu dan semua pegawai yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Sebelum sehari ini kita akan memasuki materi yaitu masih tentang peradaban dunia, yang lebih tepatnya kita akan membahas tentang peradaban tentang Yunani kuno. Sebelum kita memasuki materi tersebut, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi sebelumnya yaitu tentang peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno berkembang di bagian timur lautan Afrika. Peradaban ini berpusat pada sepanjang hilir Sungai Nil. Sistem pemerintahan di Mesir kuno itu dia membentuk desa-desa kecil dan kerajaan-kerajaan kecil. Masyarakat Mesir kuno itu dikelompokkan ke dalam sistem hierarki dengan raja yang disebut Firaun yang paling atas dan budak di sosial yang paling bawah. Stratifikasi masyarakat Mesir kuno itu di polanya itu pertama itu paling atas sekali itu Firaun atau rajanya, yang kedua imam atau pendeta, yang ketiga wazir penasehat raja, terus itu adalah tentara, selanjutnya itu tukang, selanjutnya itu petani, dan terakhir itu adalah budak. Kalau sistem kepercayaan yang ada di peradaban peradaban Mesir kuno itu dia masih percaya terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian. Kepercayaan yang mereka anut ini itu sangat dipegang teguh secara turun-temurun. Salah satu hasil budaya peninggalan Mesir kuno itu tulisan hieroglif, yaitu tulisan yang bergambar. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi kemarin? Enggak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, silakan buka buku pembelajarannya tentang peradaban Yunani. Oke. Karena tidak ada yang fokus, Ibu akan memperlihatkan petanya dulu. Ya, Bu. Seperti ini. Yang peradaban awal itu berada di paling ujung bawah sini. Itu adalah peradaban Pulau Kreta atau Minoa. Itu
peradaban awal terbentuknya peradaban Yunani. Oke, Ibu tidak mau memperjelas materi ini lebih banyak. Ibu ingin membagi Ananda Ibu ke beberapa kelompok. Ananda milih sendiri atau Ibu yang pilihkan? Ibu yang pilih. Ibu yang pilih, Bu. Oke, berarti ini cuma dibagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama Sonia, Sisri. Kelompok kedua itu ada Rika, Amel, dan Ranti. Kelompok pertama itu mencari penjelasan tentang kondisi geografi lingkungan alam di Yunani dan kondisi sosial politiknya. Baik, Bu. Dan yang selanjutnya itu untuk kelompok kedua sistem kepercayaan Yunani serta hasil-hasil budaya dan peradaban Yunani kuno. Oke, sebelum itu silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberi waktu sekitar 35 menit untuk mencarikannya dan diskusikannya. Ada yang tidak dimengerti untuk mencarinya? Materinya itu kalau yang peminatan itu memang gitu ada. Ibu permisi sebentar ya. Ya, Bu.
catatan, Bu. Lebih bagusnya di catatan masing-masing ya, biar nanti pas untuk ujian atau ulangannya nanti bisa diulang-ulang bacanya ya. Ibu. Baik, Bu. Nanti dibacakan atau enggak? Yang apa tuh diskusi bisa bacanya dibagi materi per kelompok ada berapa dibagi Bu aja atau satu orang membacakan juga nggak apa-apa. Ibu. Baik, Bu. Masih ya, Bu, Mak? Kami itu dulu. Bu, bertanya satu lagi, Bu. Ya, apa? Menteri-menterinya boleh pakai HP, Bu. Boleh tapi tidak perlu dari doorstop ya. Siap, Bu. Jurnal, Bu. Boleh. Praktikal, Bu. Bukan Boleh. jurnal. Ya itu maksudnya, Bu. Baik, Bu. Kami cari melihat. Bu, mungkin, Bu. Mungkin nggak boleh ya. Enggak, Bu. Ini cari artikel kok, Bu. Cari artikel dari Bu, sering buka TikTok. tapi ya sebenarnya ini HP. Itulah. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Udah siap Amanda? Udah, Bu. Udah, Bu. Kelompok 1 gimana, udah siap? Udah Bu. Udah, Bu. Ya. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang peradaban Yunani kuno. Yang satu, kondisi geografis dan lingkungan alam. Peradaban Yunani berkembang dari peradaban Kreta atau Minoa dan peradaban Nikai. Peradaban Kreta berkembang di Pulau Kreta antara tahun 3000 sampai 1450 sebelum Masehi. Seiring dengan berkembang perdagangan di wilayah Mediterania Timur. Berita sejarah tentang peradaban di Pulau Kreta dijumpai pertama kali dalam syair
Herodotus yang dimuat dalam bukunya Iliad. Ia memberitahu bahwa di tengah-tengah sebuah laut yang biru terdapat sebuah pulau yang indah permai, didiami oleh beribu-ribu penduduk, dan di sana terdapat 90 buah kota. Pulau tersebut ialah Pulau Kreta. Setelah peradaban Kreta, peradaban Mikael menjadi peradaban baru yang tidak hanya menggantikan peradaban Kreta. Periode panjang antara peradaban Mikael dan peradaban Yunani tidak banyak dikenal. Oleh karena itu, periode ini sering disebut dengan periode kegelapan Yunani. Sulit dimungkiri bahwa peradaban Yunani sendiri tidak terlepas dari pengaruh dua peradaban yang berkembang sebelumnya, yakni Kreta dan Mykenae. Yang kedua, itu kondisi sosial politik. Yang A, peradaban Kreta. Peradaban Pulau Kreta ini adalah cikal bakal dari peradaban bangsa Yunani. Pulau Kreta telah dihuni manusia sejak 7000 sebelum Masehi. Penduduknya datang dari Anatolia atau Asia Kecil. Pengaruh peradaban Minoa di luar Kreta tampak jelas dari ditemukannya benda seni dari kerajinan Minoa di daratan Yunani. Yang B, peradaban Mykenae. Peradaban ini berkembang di Peloponnesia, Yunani Selatan. Peradaban ini berawal dari datangnya beberapa suku ke daratan utama Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Suku-suku ini bersatu membentuk suatu unit politik sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Peradaban Peloponnesia ini runtuh sekitar tahun 1100 sebelum Masehi akibat invasi bangsa Doria, salah satu suku besar yang membentuk peradaban Yunani kuno. Invasi ini tidak saja menghancurkan peradaban Mykenae, tetapi juga memaksa sejumlah besar penduduk Mykenae keluar dari wilayah Yunani menuju bekas-bekas koloninya. C. Zaman kegelapan Yunani. Zaman kegelapan dalam arti khusus menunjuk pada tidak adanya sumber-sumber tertulis yang dapat mengungkapkan kehidupan masyarakat pada masa ini. Selama masa ini berlangsung, kegiatan menulis tidak menjadi perhatian penting. Berikutnya yaitu peradaban Yunani. 1. Periode Arkais. Peradaban yang dikembangkan di Yunani sejak periode Arkais itulah yang disebut peradaban Yunani kuno. Cakupan wilayah meliputi seluruh Yunani daratan, Siprus, Kepulauan Aegea, serta bagian wilayah Asia Kecil. Athena tumbuh menjadi negara kota yang makmur dan kuat secara ekonomi dengan pertanian dan perdagangan menjadi aktivitas utama. Alhasil, Athena menguasai sebagian besar pesisir pantai Mediterania. Athena akhirnya jatuh dalam cengkraman tiran Peisistratos dan putranya Hippias dan Hipparchus sekitar tahun 561 sampai 527 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu periode Yunani klasik. Periode ini dibagi menjadi 3 peristiwa penting. 1. Perang Yunani Persia. Perang ini berawal dipicu invasi Persia ke negara kota di wilayah Ionia, wilayah Turki sekarang, sekitar tahun 547 sebelum Masehi di bawah rajanya Cyrus Agung atau Pales Agung. Yang kedua yaitu perang Polonesia. Latar belakang utama perang Polonesia adalah ketakutan Sparta akan kekuasaan Athena yang tumbuh kuat baik secara ekonomi maupun militer. Yang ketiga yaitu hegemoni Sparta dan hancurnya negara kota Makedonia. Sparta mengalami kekalahan ketika melawan negara kota Thebe dalam pertempuran Leuctra pada tahun 371 sebelum Masehi. Ketiga yaitu periode Helenistik. Setelah Alexander Agung mangkat pada tahun 323 sebelum Masehi, kekuasaan dan pengaruh Yunani berada pada puncaknya. Pada saat itu terjadi perubahan politik, sosial, budaya yang mendasar, yaitu Yunani semakin berkembang sebagai budaya Helenistik. Periode Makedonia berakhir dengan penaklukan Yunani oleh Republik Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Sekian dari kelompok 1, Bu. Nah, apa ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya tentang materi yang pertama yang dibacakan kelompok pertama?
paham ya? Alhamdulillah. Nah, untuk kelompok kedua silakan hasil diskusinya. Siapa yang bacakan? Yang pertama? Semua baca. Oh, semua baca. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih Ibu. Saya dari kelompok 2 akan membacakan terkait sistem kepercayaan dan religi, di mana sistem kepercayaan bangsa Yunani adalah politeisme. Mereka mempercayai bahwasanya dewi-dewi tinggal di puncak gunung Olympus dengan dewa tertinggi atau dewa langit dan bumi Zeus. Kegiatan persembahan yang mereka lakukan untuk dewa Zeus adalah pesta olahraga yang diselenggarakan di kaki gunung Olympus 4 tahun sekali. Baiklah, untuk selanjutnya akan membaca rekan saya, yaitu Amelia. Selanjutnya yaitu hasil-hasil budaya dan peradaban Yunani kuno. Yang pertama itu sistem pemerintahannya. Asal muasal demokrasi yang dipraktikkan di peradaban Barat dan kemudian menyebar ke seluruh dunia saat ini adalah dari Yunani. Yunani adalah yang pertama kali mengenal mengenai undang-undang hukum pidana dan hukum perdata di bawah Arkon Draco, pemegang kekuasaan tertinggi di Athena, baik dalam bidang legislatif maupun eksekutif. Keunggulan dari demokrasi Athena ini adalah memberi peluang kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Negara memiliki rakyat sehingga partisipasi dan sebagai partisipasi dan pengawasan rakyat sangat penting bagi kebaikan bersama. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rita. Baik, materi selanjutnya tentang ilmu pengetahuan. Yunani mempengaruhi ilmu pengetahuan Barat dalam banyak aspek, dari ilmu kedokteran hingga dengan astronomi. Thales dari Miletus diketahui sebagai seorang tokoh yang senang mencari ilmu. Ia pernah mengunjungi Kreta, Phoesia, dan Mesir. Ia membawa teknik navigasi Pionisia ke Miletus. Konon ia juga berjasa merevisi kalender. Yang selanjutnya, Pythagoras dari Samos adalah filsuf dan matematikawan Yunani. Ia mempelajari astronomi, logistik, geometri, serta mendirikan perkumpulan Pythagoras. Selanjutnya, Demokritos adalah seorang filsuf Sokrates. Memudahkan semua materi tersusun atas berbagai unsur yang dapat dibagi-bagi, yang disebut dengan atom. Atom-atom ini merupakan unsur terkecil yang membentuk realitas. Yang kedua, Archimedes dari Sirakus adalah seorang matematikawan, fisikawan, insinyur, penemu dan astronom Yunani. Udah, Bu. Bidang filsafat, seni, dan arsitek olimpiadanya siapa yang menjelaskan? Ada yang sudah cari tadi? Ambil, Bu, dari kelompok kami. Oh, Tentang filsafat nanti Rita yang jelasin lanjut. Lalu yang filsafat, Yunani dikenal sebagai negara yang mana banyak melahirkan ahli-ahli filsafat. Ahli filsafat ini disebut dengan filsuf. Beberapa ahli filsafat dari Yunani yaitu Sokrates yang terkenal dengan ajaran tentang etika keutamaan. Selanjutnya yaitu Plato. Plato mengatakan bahwa sistem pemerintahan demokratis pada akhirnya akan melahirkan pemerintahan tirani. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles dalam bidang ketatanegaraan. Ia mengatakan bahwa kemunculan negara tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia sebagai zoon politikon dan makhluk politik. Yang keempat yaitu Hippocrates. Ia dikenal sebagai tokoh ilmu kedokteran. Hippocrates ini adalah orang yang pertama kali mengajarkan bahwa cara menyembuhkan penyakit adalah dengan terlebih dahulu mengetahui sebab-sebab apa dari munculnya penyakit tersebut. Selanjutnya bagian seni akan dilanjutkan oleh Rita.
sekarang masih berpengaruh baik dalam segi pembuatan, kerajinan, tangan ataupun lukisan. Di sini ada di bidang arsitektur, ciri khasnya dari arsitektur itu adalah bangunannya dengan berbentuk kotak ataupun kubus dan persegi panjang. Yang bahan utamanya adalah batu kapur, batu marmer, dan lainnya. Yang kedua, Olimpiade. Olimpiade merupakan produk dari bangsa Yunani kuno yang berawal dari penyembahan terhadap dewa Zeus, dan bangsa Yunani melakukan dalam 4 tahun sekali. Cabang olahraga yang mereka pertandingkan adalah pentatlon, atletik, lompat jauh, lempar cakram, bulat, tinju, serta olahraga berkuda. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Boleh bertanya, Bu? Iya, Bu. Nah, kan tadi dibahas mengenai seni kan, Bu. Seni dari bangsa Yunani ini kan berpengaruh baik pada zamannya maupun pada zaman sekarang, dan yang dikatakan itu masih berpengaruh. Nah, berpengaruhnya tuh seperti apa, Bu? Contohnya Contoh pada saat sekarang ini pengaruh yang besar dari peradaban Yunani ini seperti apa? dalam bidang seninya, Bu. Kelompok 2 bisa jawab? Bentar Bu, aku didiskusikan dulu kan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pengaruh Yunani pada zaman contohnya tuh tembikar, koin, patung yang terbuat dari batu atau semen kalau kita sekarang, dan beberapa patung yang dibuat dari perunggu. Nah, dan itu lukisan juga ada, Bu, lukisan perpipaan dari logam. Ada lagi? Terus apa yang di kuil-kuil itu, Bu? Di kuil, batu-batu yang ada di kuil itu. Patung dewa Yang ini gitu, Bu. Nah, contoh yang ada di peradaban Yunani kuno sekarang juga masih ada. Oke. Bagaimana kelompok pertama dengan jawaban temannya? Kami sudah paham, Bu. Oke. Masih ada lagi anak ibu yang ingin bertanya? Sudah ada, Sudah Bu. ada, Bu. Oke, sebelum itu karena waktu kita tinggal sebentar. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang kaitan dengan masa sekarang. Apa sih yang masih ada saat sekarang ini dari peradaban Yunani ya dengan yang zaman sekarang? Yang pertama itu di dalam sistem pemerintahan. Yang pertama itu yang telah dibacakan oleh kelompok 2 tadi itu ada kelompok 2 atau kelompok pertama tadi tentang
demokrasi. Kan sekarang ada berbagai negara di dunia mengadopsi sistem demokrasi kan. Iya, Bu. Yang kedua itu terbentuknya undang-undang hukum pidana, baik itu di Indonesia ataupun di beberapa negara bagian lainnya. Dan itu kayak anggota dewan atau DPR juga banyak perbedaannya tuh cuman dari penyebutan gitu. Yang selanjutnya itu di bidang olimpiadenya, sedangkan kayak filsafat, ilmu pengetahuannya itu tuh sampai sekarang pemikiran mereka tuh masih kita pakai, baik itu dari ilmu sejarahnya nanti, dari pengetahuan sejarahnya, kedokterannya, dan yang lainnya masih mengadopsi dari apa Yunani dan berbagai dari pemikir-pemikir lainnya. Sedangkan untuk olimpiade itu tuh masih sampai sekarang tuh masih ada, tapi perbedaannya pada zaman peradaban Yunani itu olimpiade itu bertujuan untuk menyembah dewa Zeus gitu, dewa Zeus. Sedangkan kalau sekarang itu bertujuan untuk berskala internasional atau untuk pertandingan dunia. Itu juga dilaksanakan sekali dalam 4 tahun. Tetapi kalau dulunya cuma berfokus pada laki-laki, dan sekarang perempuan pun boleh mengikuti olimpiade di semua cabang. Oke, dari materi kita sekarang ini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Pada Sonia bisa? Baiklah Bu, terima kasih. Saya akan coba menyimpulkan mengenai peradaban Yunani kuno. Yunani kuno ini kan katakannya mulai muncul saat di Kreta atau di Noah, dan juga nantinya di Yunani kuno ini membawa dampak yang luar biasa. Misalnya saja kan tadi disampaikan baik dalam demokrasi, budaya, pendidikan atau segala macamnya. Dan kebanyakan Indonesia saat sekarang ini mengambil demokrasi ini dari Yunani gitu kan. Soalnya pada masa itu Yunani mengambil demokrasi atau demokratos ini dikarenakan pada masa itu wilayah Yunani ini kecil, tidak sesuai dengan Indonesia sekarang. Kalau dikatakan Indonesia sekarang tidak sesuai dengan demokrasi, tidak juga, akan tetapi perbaikannya lebih banyak lagi gitu. Kemudian juga dalam bidang seni ini kebanyakan arsitek atau bangunan-bangunan ini banyak yang berkiprah ke barat gitu atau Yunani, dan juga dalam bidang apa namanya lagi filsafat. Dalam filsafat ini banyak juga sekarang, baik itu dalam pemikiran modern atau apa segala macamnya yang berkembang saat ini. Filsafat ini ada orang yang beranggapan kiprahnya itu ke sana gitu, atau pemikirannya tuh banyak yang diambil dari sana. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari temannya atau ada pendapat lain? Jika tidak ada, karena waktu kita telah habis juga, untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang peradaban Romawi. Jadi Ibu minta kepada Nanda untuk buat resume atau lebih fokusnya buat mind mapping ya, kerangka berpikirnya. Mappingnya untuk yang ini atau yang besok? Untuk pertemuan depan dan materi yang selanjutnya. Bu bikinnya di catatan, di latihan atau di kertas double video atau HPS. Double folio aja lah, karena dia lebih besar nanti kan, mana tahu ada yang membuatnya lebih besar juga. Ya Bu, resume untuk hari ini dikumpul sekarang Bu, yang Depan tugas untuk aja. kemarin. Besok aja sekalian Ibu Ida juga. Ya Bu. Masih ada yang ditanyakan untuk tugas minggu depan? Ya, Bu. Jika tidak ada, silakan ketua kelas pimpin doa dan tutup kelasnya. Juga sebelum kita pulang, marilah berdoa sesuai agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam